Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, my name is Iliyin and you can call me Miss Ili. I'm from Universitas Muhammadiyah Surakarta and I will help Miss Alfi to explain this material. Oke, jadi Miss Ili di sini akan menjelaskan materi mengenai obligation, prohibition, and suggestion. Apa sih obligation? Langsung kita bahas ya. Yang pertama, obligation. What is obligation? Obligation, it is used to express an obligation. Untuk mengekspresikan sebuah obligasi. Apa sih? Yaitu keharusan atau kewajiban. Ya, kata kuncinya yang digunakan ada dua. Penggunaan have to atau has to dan juga penggunaan must. Oke, kita bahas langsung. Kapan kita pakai have to atau has to? Kapan kita harus pakai must? Oke, have to or has to. Show that we have to do. Menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Ya, dan have to atau has to ini berdasarkan opini atau pemikiran kita. Misalkan kita harus mengatakan, kamu seharusnya begini, tapi itu berdasarkan pemikiran kita, makanya kita menggunakan have to atau has to. Dan sekarang diingat, kapan sih pakai have, kapan pakai has? Coba. Nah, kalau subjeknya are you Dewi, kita menggunakan have. I have to, you have to, begitu ya. But if the subject itu he, she, dan it, makanya menggunakan has. He has to. Seperti itu. For example, I have to go to school at 7 o'clock. Aku harus pergi ke sekolah jam 7 tepat. Itu kan sebuah keharusan dari diri kita pribadi kan? Makanya menggunakan have to. Begitu. Lalu penggunaan must. Something that must be done usually related to the rules. Berdasarkan rules atau aturan. Kita menggunakan must. Contohnya, all students must wear uniform. Seluruh siswa wajib pakai seragam. Ya, kan emang ada ya peraturan di sekolah bahwa siswa ke sekolah wajib pakai seragam. Ya kan? Makanya dalam bahasa Inggris penggunaannya must, bukan have to. Karena ada aturannya. Begitu. Lalu, selanjutnya masih mengenai obligation. Ada juga have not or has not. Apa sih itu? Show that there is no obligation. Menunjukkan bahwa di situ tidak ada suatu keharusan atau kewajiban. Contohnya, for example, in this restaurant you don't have to wear a tie. Di restoran ini, kamu tidak harus atau tidak wajib memakai dasi. Karena memang tidak ada kewajiban ya. There is no obligation. Makanya pastinya have not, begitu. Dan diingat, kapan pakai have, kapan pakai has. Ada juga must not. Apa sih? Something is against the rules or against the law. Sesuatu yang bertentangan dengan aturan, tidak sesuai aturan, begitu. For example, you must not smoke at school. Kamu tidak boleh merokok di sekolah. Seperti itu ya, karena memang ada aturan di sekolah juga biasanya dilarang merokok seperti itu. Makanya kita menggunakannya must not. Karena itu against the rules. Melawan aturan yang ada. Begitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke prohibition. It is an expression that shows a prohibition. Untuk menunjukkan prohibition. Apa sih prohibition? Itu sebenarnya larangan. Oke? Atau expression to warn someone not to do something that is forbidden. Ekspresi yang digunakan untuk mengingatkan seseorang, ya, untuk tidak melakukan sesuatu that is forbidden, yang dilarang. Oke, itu prohibition. Lalu, I am sure that you have already see all of this. Ya, pasti udah tidak asing sama gambar-gambar ini. Nah, this is the examples of prohibition. Adalah contoh-contoh prohibition. Oke, lanjut, kita langsung bahas saja. Prohibition tadi ada 3. Yang pertama ada verbal prohibition. Kenapa bisa dikatakan verbal? Karena menggunakan verb atau kata kerja. Ya, rumusnya don't atau do not, tambah verb kata kerja, tambah objek boleh, dan ditambah kata keterangan. For example, don't open the door. Jangan buka pintunya. Berarti kan sebuah larangan ya. Tuh. Kok bisa verbal? Ada kata kerjanya, open, buka. Ya, jangan buka pintunya, makanya verbal. Lalu ada juga nominal prohibition. Don't sama do not, ada tambahan be-nya,
lalu diikuti bisa itu adjective atau kata sifat, bisa noun atau kata benda, dan juga bisa adverb atau kata keterangan. Contohnya, don't be a stupid person. Jangan jadi orang yang bodoh. Ya, John ada be-nya, lalu ada a stupid person. Ini bentuknya noun atau kata kerja. Lalu yang terakhir ada juga nih prohibition yang no ditambah verb ing. Kata kerjanya bentuknya ing. No smoking. Gitu ya. Dilarang merokok. No littering. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir pembahasannya mengenai suggestion. Apa sih? It is an expression of advice or appeal. Yaitu ekspresi yang digunakan untuk mengekspresikan saran. Ya, suggestion itu saran. Kata kuncinya, nih, ada should dan juga should not. Okay, for example, you should call the police. Kamu seharusnya menelpon polisi. Ya, itu contoh suggestion. Lalu, dalam suggestion itu, kita bisa nih mengekspresikan suggestion. Expression to express a suggestion. Ada contohnya, I think you should blah blah blah. Aku pikir kamu harus gimana. Gitu ya. I don't think you should. Aku tidak berpikir kamu harus apa. Gitu. Ya, ini merupakan expression, contoh-contoh untuk mengungkapkan sebuah advice, sebuah saran. Lalu, kita juga bisa ini untuk accepting suggestion, untuk menerima saran orang. Wow, that's a good or that's nice. That's a good idea. Oh, ide yang bagus. Thank you. I will do that. Aku akan melakukannya. Berarti kita menerima saran yang telah diberikan orang lain. Kita juga bisa nih, ungkapan untuk menolak or rejecting suggestion. Bisa, contohnya. I tried that, but aku sudah melakukan itu, tetapi that's a good idea. Itu ide yang bagus. But, tetapi, gitu. Jadi kita bisa menolak saran, kita juga bisa menerima saran yang diberikan orang lain. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai obligation, prohibition, and suggestion. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.